Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Santri-santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Baik, di antara adab seorang muslim setelah ia mendengar nama Nabi SAW disebutkan, maka hendaknya dia bersolawat. Ini perlu diingat oleh setiap santri. Nabi SAW bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit, betul-betul pelit adalah jika nama Nabi SAW disebut, didengar olehnya, dia tidak bersalawat, mulutnya diam. Nah, ini tidak baik. Berarti kalau mendengar nama Nabi Muhammad maka bersalawat. Bagaimana salawatnya, Ustaz? Sallallahu alaihi wasallam. Coba ulangi. Sallallahu alaihi wasallam. Ini adab seorang muslim setelah mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut. Fahimtum? Fahimtum? Nah, baik. Tema kita pada pagi hari ini adalah adab menuntut ilmu. Adab sebagai penuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah salah satu ibadah. Ini yang perlu dicatat. Santri-santri sekalian yang berangkat dari rumah, dari berbagai macam daerah, ada yang dari Banjarmasin, Banjarbaru, bahkan di luar Kalimantan Selatan, tujuannya datang ke pesantren dalam rangka apa? Ibadah. Dan menuntut ilmu bagian daripada ibadah. Ini yang perlu diingat. Menuntut ilmu adalah ibadah. Kalian di sini sedang beribadah kepada Allah, sama seperti ibadah sholat, puasa. Menuntut ilmu juga ibadah. Karena menuntut ilmu ibadah, maka harus betul-betul dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, karena ia bagian daripada ibadah. Dan hukum menuntut ilmu, ada yang tahu hukum menuntut ilmu apa? Wajib, sunnah, makruh, dianjurkan. Ada yang tahu hukum menuntut ilmu? Hukumnya wajib. Hukum menuntut ilmu adalah wajib. Mau muda, tua, pejabat, rakyat, orang kaya, orang miskin, semuanya wajib menuntut ilmu. Bahkan orang tua kalian yang berada di rumah, mereka juga wajib menuntut ilmu. Makanya mereka datang ke kajian-kajian, mendengarkan ceramah-ceramah, itu dalam rangka menjalankan kewajiban hamba menuntut ilmu. Apa dalilnya? Ini hadis yang harus dihafal oleh setiap menuntut ilmu. Santri harus hafal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Hadis hukum menuntut ilmu. Menuntut ilmu wajib. Ya. Dalilnya, dalil adalah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, talabul ilmi fariidhatun
ala kulli muslim. Hadis keluarkan Ibnu Majah. Ya, ini dalilnya. Dalil wajib menuntut ilmu. Ini harus dihafal oleh setiap penuntut ilmu. Ia harus tahu landasan dalil kenapa ia wajib menuntut ilmu adalah sebuah hadis dari Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Silakan dicatat. Silakan dicatat. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Setelah dicatat, diusahakan untuk dihafal. Sudah? Artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Itu artinya. Talabul ilmi, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dalam kurung atau muslimah. Sehingga tidak disalahfahami, oh yang wajib belajar agama cuma laki-laki saja. Tidak. Laki-laki maupun perempuan wajib menuntut ilmu. Penyebutan muslim bukan berarti dibatasi laki-laki saja. Tidak. Tapi laki-laki dan perempuan. Berarti abi umi di rumah juga wajib menuntut ilmu. Makanya abi umi mendengarkan kajian, ayah bunda mendengarkan kajian. Karena apa? Karena menjalankan kewajiban hamba, yaitu menuntut ilmu. Apa dalilnya? Talabul ilmi, ulangi setelah Ustaz. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Siapa yang sudah hafal? Khairda. Artinya Mumtaz, Rozan. Artinya? Naam, siapa lagi? Mas Muka? Aziz. Artinya? Baik, yang lainnya juga harus menghafal, ya. Ini hukum menuntut ilmu, wajib. Pertanyaannya, Ustadz, dalam hadis cuma disebutkan ilmu, ya kan? Dalam hadis cuma disebutkan ilmu. Ilmu apa Ustadz? Matematika? IPA? IPS? Ilmu arsitek? Bangun rumah? Apa? Ilmu apa Ustadz? Sebuah faidah yang perlu diingat. Ketika Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ilmu saja secara mutlak, tidak disandarkan kepada sesuatu, ilmu saja, maksudnya di sini adalah ilmu agama. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa qur rabbiz zidni ilman. Ayat dalam ayat ini yang dimaksud adalah ilmu agama, ya, ilmu agama. Baik, Ustaz, ilmu agama kan luas. Ada ilmu waris mewaris, ada ilmu macam-macam. Ilmu yang mana Ustadz yang wajib dipelajari? Ilmu yang mana? Contoh seperti di pesantren, kan mata pelajarannya banyak. Yang mana yang wajib? Yang betul-betul wajib, jika ditinggalkan berdosa. Yang mana Ustadz? Baik,
Dicatat judulnya, ilmu agama yang wajib dipelajari. Ilmu agama yang wajib dipelajari. Hal ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ilmu agama yang wajib dipelajari adalah: yang pertama, ilmu tentang pokok-pokok keimanan. Ilmu tentang pokok-pokok keimanan yang terangkum pada rukun iman. Siapa yang menyebutkan rukun iman? Azka? Namanya Azka? Betul? Enggak, yang belakang. Azka Maghfur. Ya, sebutkan rukun iman. Coba dibuka sebentar nggak apa-apa, biar Ustaz dengar suaranya. Maskernya dibuka sebentar. Ya, rukun iman. Terus malaikat. Ya Rasul, boleh. Hari kiamat. Kitab. Hari kiamat, hari akhir sama. Takdir. Takdir baik dan takdir buruk. Kalau urutannya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Jadi itulah rangkuman daripada pokok keimanan. Oh, berarti Ustadz kita harus belajar seperti itu. Ya, pertama belajar tentang iman kepada Allah, tauhid, akid, berkaitan dengan tauhid. Ya, berkaitan. Ada yang ditanyakan? Hadis riwayat Ibnu Majah, kurang jelas ya? Hadis baik, nanti Ustadz sampaikan di antara adab. Ketika yang tidak difahami, angkat tangan saja. Ustadz, mohon maaf, kurang jelas tulisannya Ustadz. Apa yang dimaksud dengan yang ditulis di depan? Nah, seperti itu ya. Jadi jangan tanya ke temannya, langsung tanya ke Ustadz. Paham tum? Nah, itu yang pertama. Apa tadi? Ilmu tentang pokok-pokok keimanan yang terangkum pada rukun iman. Berarti dalam belajar, dalam menimba ilmu agama, ada di antara yang wajib dipelajari adalah tentang pokok-pokok keimanan. Dan alhamdulillah di pesantren sudah ada pelajarannya tentang tauhid. Nah, itu di antara langkah pertama kita untuk mempelajari pokok keimanan. Yang kedua, ilmu tentang syariat Islam yang diwajibkan. Ilmu tentang syariat Islam yang diwajibkan. Ilmu tentang syariat Islam yang diwajibkan. Syariat Islam yang diwajibkan apa saja? Rendra, syariat Islam yang diwajibkan apa saja? Sholat. Sholat apa? Sholat tahajud? Sholat 5 waktu. Terus puasa apa? Puasa Ramadan. Terus zakat. Terus haji bagi yang mampu. Ini diantara yang diwajibkan kepada setiap hamba. Oh, berarti harus tahu, harus belajar. Karena di dalam Al-Quran cuma disebutkan wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Gimana cara sholat? Apakah dimulai dari salam dulu? Assalamualaikum. Baru berdiri? Bagaimana? Berpuasa, bagaimana cara berpuasa? Apakah berpuasa yang dimaksud puasa 30 hari di bulan Ramadan itu dari awal tanggal 1 Ramadan sahur, buka puasanya tanggal 30 Ramadan? Apakah seperti itu? Berarti harus belajar, harus menimba ilmu. Oh, ternyata sebelum kita mengerjakan ibadah yang wajib seperti yang disebutkan, kita harus belajar dulu fikih, belajar fikih tentang toharah,
tentang sholat, dan ibadah-ibadah wajib lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ilmu tentang yang diharamkan Allah. Tulis. Ilmu tentang yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tentang hal-hal yang diharamkan Allah. Ustadz, yang satu kan pokok keimanan, jelas kita wajib dipelajari. Yang kedua tentang syariat Islam, jelas wajib dipelajari. Lah, yang ketiga kenapa kok yang diharamkan juga wajib dipelajari? Ada yang bisa jawab? Kenapa yang haram juga harus dipelajari, bahkan wajib dipelajari? Ada yang bisa jawab? Kalau tidak dipelajari nanti tidak tahu kalau itu dilarang. Kalau tidak tahu itu dilarang, bisa terjerumus kepada yang dilarang. Nah, itu tujuannya. Makanya ada perkataan yang sangat bermanfaat, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan tersebut, akan tapi untuk menghindarinya. Kenapa? Karena orang yang tidak mengetahui mana baik dan mana buruk, maka ia akan terjerumus di dalamnya. Maka itu harus tahu apa saja yang Allah haramkan. Satu, misalkan nyontek ketika ujian. Ini sebagian orang menyepelekan, dianggap biasa. Murid-murid nyontek matematika, pelajaran yang lainnya. Nomor satu jawabannya apa? Dianggap biasa, ya kan? Itu dianggap biasa di zaman sekarang, di era sekarang itu dianggap biasa. Padahal hukumnya haram. Nabi SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Orang yang nyontek itu bukan bagian dari golongan kami. Yang lihat bahayanya, ancamannya. Ijazahnya hasil nyontek. Lulus bawa ijazah, melamar pekerjaan. Dapat pekerjaan yang luar biasa. Jadi bos, jadi direktur, gajinya besar. Gajinya haram apa tidak? Haram. Dengan sebab apa? Ijazah yang didapat dari hasil nyontek. Lihat. Ini pentingnya kita tahu tentang hal-hal yang Allah haramkan, biar tidak terjerumus di dalamnya. Itu tujuannya. Jadi di antara yang dipelajari adalah itu. Makanya ada kitab, di antara kitab-kitab ulama, Al-Kabair judulnya, dosa-dosa besar. 1, syirik. 2, terus. Itu juga yang dipelajari agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Contoh di zaman sekarang yang dianggap biasa, ya, perkara makan harta riba. Itu juga dianggap biasa, padahal itu sesuatu yang haram yang harus dihindari. Itu yang ketiga. Yang keempat, ilmu yang berkaitan dengan interaksi sesama manusia. Ilmu berkaitan dengan interaksi sesama manusia. Contoh, penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli ada interaksi apa tidak? Ada. Paman, beli pentolnya 5. Boleh nggak saya bayar cuma 3? Boleh nggak? Nggak tahu. Oh, boleh kan? Jadi harus ada ilmu tentang hal tersebut. Ilmu tentang apa? Fikih jual beli, syarat-syaratnya apa, yang dijual apa saja. Harus tahu. Nanti yang dijual yang haram, maka tidak berkah, tidak sah. Ya, caranya salah juga tidak sah. Ini berkaitan dengan interaksi sama manusia. Contoh penjual dan pembeli. Kemudian interaksi dengan dalam rumah tangga misalnya. Interaksi dalam rumah tangga. Maka juga harus belajar tentang ilmu tersebut. Interaksi sama teman. Bagaimana cara berbicara, bergaul, bercanda. Ustadz, boleh nggak saya bercandanya sambil mukul kepalanya?
Cuma canda, Ustaz, canda aja. Dipukul kepalanya. Boleh nggak saya tendang, Ustaz? Ya kan, akhirnya karena tidak belajar adab-adab berteman atau adab dalam menimba ilmu, dalam belajar menimba ilmu agama seperti ini. Karena nggak tahu, akhirnya tidak mendapatkan hasil yang baik. Maka juga poin keempat ini juga harus dipelajari. Ilmu tentang interaksi sesama manusia. Paham di sini? Ya. Siapa yang bisa mengulangi 1 sampai 4? Yang paling belakang. Ulangi. Ilmu agama yang wajib dipelajari ada 4. 1. Ya, 2. 3. Apa? Keempat. Contohnya? Yang keempat. Interaksi antara penjual dan pembeli. Dan contoh-contoh yang lainnya. Paham di sini ya? Baik, inilah ilmu-ilmu yang wajib dipelajari. Baik. Yang berikutnya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu melainkan ada keutamaannya. Itu menunjukkan akan besarnya kasih sayang Allah. Allah itu sudah menciptakan kita dengan kesempurnaan bentuk. Kita diberikan fasilitas yang amat luar biasa dari anggota-anggota tubuh kita. Kemudian kita diperintahkan mengerjakan sesuatu. Ternyata keutamaan atau hikmah di balik perintah besar dibandingkan perbuatan yang kita kerjakan. Tuh. Jadi ada beberapa ibadah-ibadah itu mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang, tapi ternyata pahalanya tidak main-main, besar sekali. Di antaranya menimba ilmu agama. Baik, sekarang ditulis judul kecilnya, keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama dan paling utama adalah masuk surga. Menuntut ilmu adalah jalan masuk surga. Siapa yang hafal hadisnya? Dalilnya, man salaka tariqan. Ini juga hadis yang harus dihafal ya. Ini keutamaan menuntut ilmu. Ya, yang pertama apa? Dia adalah jalan menuju surga. Dalilnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallah lahu bihi tariqan. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, ini keutamaan yang pertama, menurut ilmu adalah jalan menuju surga. Menurut ilmu adalah jalan menuju surga. Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Silakan ditulis dulu.
Dibiasakan mulai saat ini kalian setiap kali menulis pelajaran, tulis dengan yang rapi. Tulislah dengan tulisan yang rapi. Dimulai dari judul besar, kemudian judul kecil, setiap poinnya. Keutamaan menuntut ilmu, 1, jalan menuju surga. Dalilnya hadis Nabi SAW, man salaka tariqan, seperti itu. Sehingga biar terbiasa. Nanti ketika sudah mengikuti pelajaran-pelajaran di kelas, tulisan kalian rapi, bagus. Dan untuk murojaah, mengulang-ulang pelajaran juga enak. Ada sebagian santri yang malas belajar karena ngelihat catatannya amburadul, ya, yang nulis di kanan, ada yang di kiri. Malah sebagian santri ada yang nulisnya dari tengah-tengah buku. Ini bagaimana? Nulisnya dari tengah buku. Jadi ketika kata Ustadz, kumpulkan tugasnya, dikumpulkan. Ustadznya mencari di halaman depan, kosong. Halaman belakang kosong. Kok nggak ada? Mana tugasnya? Oh, di tengah Ustadz. Nah, coba ini nggak rapi. Dibiasakan yang rapi dari sekarang, ya, dari depan. Ditulis yang rapi. Dalilnya, tulisannya. Nanti ketika kalian mengulang-ulang pelajaran juga enak, ya. Mempelajari pelajaran juga, mengulang-ulang pelajaran juga enak. Sudah? Sudah ya? Artinya ditulis artinya. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kalian melakukan perjalanan dari rumah, dari berbagai macam daerah. Dalam perjalanan tersebut ada yang menggunakan mobil, mungkin ada yang menggunakan kendaraan. Berbagai macam rintangan mungkin dihadapi. Namun disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memudahkan jalan menuju surga. Pasti setiap muslim itu ingin mudah masuk surga, pasti. Namun mereka tidak sadar, kunci mudah masuk surga adalah dengan menuntut ilmu. Dan alhamdulillah kita tahu itu, sehingga kita belajar agama. Sebagian orang di luar sana sibuk dengan dunia, pekerjaan dunia, lupa belajar, lupa menimba ilmu agama. Padahal disitulah kunci menuju surga. Makanya alhamdulillah orang tua kalian memasukkan kalian ke dalam pesantren agar fokus belajar agama. Karena ada harapan besar kepada kalian. Bagaimana kalian bisa menjadi para penuntut ilmu agama yang bisa memberikan manfaat bagi diri sendiri, bagi agama, bagi keluarga dan masyarakat secara umum. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan yang kedua, penuntut ilmu adalah pewaris para nabi. Penuntut ilmu adalah pewaris para nabi. Jadi para nabi dan rasul itu punya harta warisan yang siap dibagikan kapanpun, dimanapun. Jadi para nabi dan rasul itu punya harta warisan yang siap dibagikan kapanpun, dimanapun. Apa harta warisannya? Sebuah harta yang jauh lebih mulia dibandingkan uang, rupiah, dolar, real. Lebih mulia daripada itu semua, yaitu ilmu agama. Nabi SAW bersabda, wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi, ya. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu enggak mewariskan dinar, dirham, uang, enggak. Tapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil bagian darinya, maka sungguhnya dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Ya.
dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Makanya dikisahkan suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sedang duduk bersama murid-muridnya. Kemudian ada Arab Badui lewat. Ngapain? Kalian ini sedang apa? Abdullah bin Mas'ud sedang mengajarkan murid-muridnya, menyampaikan hadis-hadis Nabi. Ada Arab Badui lewat, penasaran. Sedang apa sih? Kumpul-kumpul di sini. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ala mirathin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtasibunahu. Mereka ini duduk sedang menerima, membagi-bagi harta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa ilmu agama. Maka ini keutamaan yang kedua. Yang ketiga, ini keutamaan yang termasuk keutamaan yang luar biasa. Penduduk langit dan bumi akan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Penduduk langit dan bumi akan memintakan ampun. Akan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Kita nggak sadar, kita nggak merasa. Ulangi ya. Penduduk langit dan bumi akan memintakan. Penduduk langit dan bumi akan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Memintakan ampun maksudnya apa? Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampuni dosa-dosa penuntut ilmu. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada mereka. Ini mereka berdoa. Ini yang tidak disadari oleh setiap penuntut ilmu. Terutama bagi mereka yang malas-malas. Kalau mereka sadar, mereka akan semangat. Kita ini sedang duduk di sini. Paling lama 1 sampai 1,5 jam. Saat duduk tersebut, saat duduk ini, kita nggak sadar. Makhluk-makhluk Allah Jalla wa'ala yang hidup di langit, ataupun yang ada di bumi. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, hattal hut fil bahr. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Di sini ada lautan nggak? Nggak ada kan? Yang di laut sana, jauh. Atau mungkin yang ada di rawa-rawa. Ada ikan papuyu, ada ikan lele, ada macam-macam. Ada keong mungkin, ada jangkrik mungkin. Itu sedang memintakan ampun. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampuni dosa-dosa para penuntut ilmu. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada mereka. Terus. Itu luar biasa. Luar biasanya penuntut ilmu. Ya, kita lagi belajar, lagi beribadah, yaitu menuntut ilmu. Ada orang yang berdoa, ada makhluk Allah yang berdoa untuk kita agar dosa-dosa kita diampuni. Ya, ini keutamaan yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, penduduk langit dan bumi akan bersolawat untuk penuntut ilmu. Penduduk langit dan bumi akan bersolawat untuk penuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hut fil bahr la yusalluna ala muallimin nas al khair. Dalam hadis ini disebutkan, sesungguhnya Allah, malaikat-malaikat, bahkan semut yang ada di lubangnya, ikan yang berada di lautan, mereka bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan, orang-orang yang menuntut ilmu agama. Baik, dicatat. Maksud Allah bersalawat bagi penuntut ilmu, maksud Allah bersalawat bagi penuntut ilmu adalah Allah menyanjung para penuntut ilmu di hadapan para malaikat. Satu lagi, maksud Allah bersalawat untuk menuntut ilmu, maksud Allah bersalawat untuk penuntut ilmu adalah Allah menyanjung para penuntut ilmu di hadapan para malaikat. Allah menyanjung, maksud Allah bersalawat bagi penuntut ilmu, untuk penuntut ilmu adalah
Allah menyanjung para penuntut ilmu di hadapan para malaikat. Contoh, misalkan ustadz memuji salah seorang di antara kalian. Yang namanya fulan ini orangnya rajin, hafidz Al-Quran, banyak hafal hadis. Coba, ini menunjukkan apa? Kebanggaan ustadz bagi murid tersebut. Misalkan Ustadz Ahmad sedang kajian, tiba-tiba Ustadz Ahmad melihat seseorang yang dikagumi oleh Ustadz Ahmad hafizahullah ta'ala, sehingga Ustadz Ahmad memuji, menyanjungnya di hadapan santri-santri yang lain. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kasih sayang Ustadz kepada murid tersebut. Ini bayangkan, Allah yang menyanjung-nyanjung dan menyebut-nyebut para penuntut ilmu. Allah Azza wa Jal menyanjung-nyanjung penuntut ilmu di hadapan para malaikat. Itu maksud daripada Allah Jalla wa'ala bersalawat untuk menuntut ilmu. Adapun maksud malaikat bersalawat bagi penuntut ilmu atau makhluk-makhluk Allah yang lainnya bersalawat bagi penuntut ilmu adalah mereka mendoakan dan memintakan ampun atas dosa-dosa penuntut ilmu. Ustaz ulangi. Adapun maksud dari salawatnya malaikat, atau makhluk-makhluk Allah yang lain, adalah mereka mendoakan dan memintakan ampun bagi para penuntut ilmu. Ya, itu maksudnya. Yang berikutnya, menuntut ilmu adalah jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu adalah jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu bukan perkara yang mudah, itu ibadah yang berat. Karena taruhannya apa? Nyawa. Nggak ada contoh kayak di pertandingan sepak bola, waktu istirahat minum dulu, waktu istirahat bisa makan. Kalau lagi perang bisa nggak? Sudah mau ditebas di lehernya, tunggu, haus, minum dulu. Ada nggak? Nggak sempat. Itu bisa terus berjam-jam, siang malam. Bahkan tatkala ibadah sholat itu mungkin peperangan masih berlanjut, sehingga ada syariat namanya sholat khauf, sholat dalam kondisi takut, dalam kondisi perang. Itu ada tata caranya sendiri. Dalam arti perang itu terus berlanjut. Perang itu bukan perkara yang mudah. Bahkan dikisahkan dalam perang Tabuk, perjalanan yang ditempuh sangat jauh di bawah terik matahari yang begitu panas, kering. Apalagi kalau cuaca di Arab Saudi bisa mencapai 40 derajat. Bayangkan, panas sekali. Dan itu perang. Lagi perang. Taruhannya nyawa. Kehabisan bekal, minum. Penuh dengan luka-luka. Rasul SAW penuh dengan luka-luka. Dan bayangkan, pahala jihad yang besar dengan tenaga yang banyak dikeluarkan dalam berjihad, nyawa taruhannya, itu bisa didapatkan dengan duduk manis, mendengarkan, mencatat, yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu seperti ini, itu bisa mendapatkan pahala jihad. Kalian terbayang ya bagaimana beratnya jihad itu? Bagaimana beratnya jihad, berperang. Ini kalau lagi olahraga, suruh keliling pesantren 10 kali, kuat nggak? Nggak usah keliling pesantren, keliling masjid Umar bin Khattab, kuat nggak? Ada yang melanggar, disuruh push up 50 kali, kuat nggak? 50. Iya dah, 40. 10. 5.
Kita baru olahraga seperti itu sudah merasa berat. Jihad itu jauh lebih berat. Intinya kalian harus membayangkan bagaimana beratnya jihad itu. Banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Banyak sekali syarat-syaratnya. Tapi dengan kasih sayang Allah, besarnya pahala jihad bisa kita dapatkan dengan duduk manis. Cukup dengan mendengarkan, mencatat, memahami, mengamalkan, mendakwahkan. Yaitu apa? Menuntut ilmu, bisa mendapatkan pahala jihad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja," barang siapa yang keluar rumahnya li talabil ilm, dalam rangka menimba ilmu agama, kana fi sabilillahi hatta yarji, maka ia akan dicatat oleh Allah azza wajalla sebagaimana orang yang berjihad di jalan Allah sampai ia pulang. Jadi sekarang kalian keluar dari rumah masing-masing itu sedang berjihad di jalan Allah. Senjatanya apa? Yang kalian pegang sekarang pena, buku. Makanya kalau ada penuntut ilmu yang nggak bawa buku, nggak bawa pena, itu ibarat ke medan perang tangan kosong, ya, tangan kosong. Yang lainnya pakai senjata, pakai panah, pakai pedang, dia tangan kosong. Mau ditangkis kena tangannya, terpenggal tangannya. Penuntut ilmu harus bawa senjata. Senjatanya apa? Pena, buku tulis, buku untuk mencatat. Itulah senjata penuntut ilmu. Keutamaan yang berikutnya, ilmu penuntut pahala ilmu akan mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Pahala ilmu akan terus mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Dalam hadis disebutkan, ketika anak Adam itu mati, meninggal dunia, itu amalannya terputus. Sholat, puasa, zakat, selama masih hidup, setiap dia beramal dapat pahala. Beramal dapat pahala. Tapi ketika meninggal dunia, stop, sudah. Tidak ada lagi pahala yang ia dapatkan. Setelah itu nanti akan dihisap pada hari kiamat. Kalau amal buruknya lebih berat, atas kehendak Allah bisa jadi dia akan diazab, akan dicelupkan ke dalam neraka jahanam. Yang azab paling ringannya apa? Siapa yang tahu azab paling ringan di neraka? Siapa yang merasakannya? Siapa yang mendapatkannya? Siapa yang mendapatkan azab yang paling ringan? Paman Nabi SAW, Abu Talib. Dan itu pun karena syafaat Nabi. Paman Nabi Abu Talib, karena syafaat Nabi, akhirnya yang awalnya akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah, dijadikan neraka yang paling atas dengan azab yang paling. Namun azab yang paling ringan itu menginjakkan kakinya di atas sebuah terompah. Setiap kali dia menginjakkan, mendidihlah otaknya, dikembalikan seperti semula dan seperti itu seterusnya. Itu paling ringan. Ya, maka bayangkan ketika hamba meninggal dunia, amalannya terputus. Tersisa apa? Hari hisab, nanti akan ditimbang mana yang lebih berat, kebaikan, keburukan. Tapi tatkala pahala yang kita dapatkan adalah pahala ilmu, ketika meninggal dunia dia akan terus mengalir. Mungkin dosa-dosa sudah terputus, dosa-dosa sudah terputus selama bukan dosa-dosa jariah. Sebagaimana pahala ada yang jariah, dosa juga bisa jariah. Dalam arti setelah meninggal dunia terus berlanjut. Pahala ilmu dia akan terus berlanjut. Makanya pahalanya sahabat tidak bisa ditandingi. Misalkan Gusti bersedekah sebesar gunung Uhud, semuanya emas. Gusti punya kekayaan emas sebesar gunung Uhud. Mau nggak? Mau? Disedekahkan semuanya. Disedekahkan semuanya. Ditaruh di pesantren, gunung Uhud dibawa. Itu tidak bisa menandingi pahalanya sahabat yang bersedekah satu mud itu 2 telapak tangan orang dewasa atau setengahnya. Kenapa Ustaz? Kan lebih besar yang disedekahkan oleh Gusti. Kenapa?
Karena ada nilai pahala ilmu yang disampaikan sahabat. Dari mana kita tahu keutamaan bersedekah? Dari mana kita tahu ilmu tentang zakat? Dari mana? Di antaranya adalah dari para sahabat yang menyampaikan, yang mendakwahkan. Inilah pahala ilmu. Maka dari itu, misalnya nih, kalian belajar di pesantren, ya, pulang ke rumah ketika liburan nanti, insya Allah semoga semuanya kembali normal. Di rumah, kalian ajarkan adik-adik yang punya adik di rumah, ajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Baik, adik tersebut bisa baca Al-Quran. Kemudian ia dewasa. Kemudian ia menjadi kepala rumah tangga jika laki-laki, atau menjadi ibu rumah tangga jika perempuan. Kemudian ia mengajari anak-anaknya mengaji. Sang kakak dapat pahala apa tidak? Dapat pahala apa tidak? Dapat pahala. Itu luar biasanya pahala ilmu. Padahal kita ngajari mungkin cuma sekali. Ini loh dek, cara baca yang benar, cara baca Al-Fatihah yang benar seperti ini. 1 jam langsung bisa. Misalnya, setelah itu sang adik hidup kurang lebih 40 tahun lamanya, misalnya 40 tahun lamanya hidup. Dalam 40 tahun tersebut ia juga mengajarkan cara membaca Al-Fatihah yang baik dan benar. Sang kakak mungkin di rumah atau mungkin sudah meninggal dunia, tapi pahalanya terus mengalir. Duduk santai, pahala mengalir. Itu luar biasanya pahala ilmu. Ya, itu keutamaan yang luar biasa dari mutu. Nah, itulah yang diharapkan oleh orang tua. Ini orang tua kalian di rumah, sebenarnya itu menahan rasa rindu kepada kalian. Justru orang tua bisa jadi lebih besar rindunya daripada kalian. Tapi karena keinginan agar berkumpul kembali di surga sama-sama, maka kalian dimasukkan ke dalam pesantren menimba ilmu agama biar orang tua juga mendapatkan pahalanya. Paham? Baik. Sebenarnya masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya, namun saya rasa cukup sampai situ dulu keutamaan menuntut ilmu agama. Ya, ada yang tanyakan? Oh, izin ke toilet, silahkan. Ustaz kira mau ada yang ditanyakan. Izin ke toilet juga. Nah, cukup 2 ya. Nanti selanjutnya setelah yang 2 datang baru gantian. Nanti kalau Ustaz izinkan malah semuanya habis nanti. Baik. Ustaz, setelah tahu hukum menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu, kenapa Ustaz? Ada sebagian santri, sebagian penuntut ilmu yang sama sekali tidak terlihat sebagai penuntut ilmu. Ini kejadian. Pesantren diibaratkan seperti penjara baginya. Ketika masa liburan, orang tua jemput, HP mana HP, langsung download game, main di mobil sampai rumah. Seharian HP terus, seakan-akan sama sekali tidak berdampak atau berefek ilmu yang didapatkan di pesantren. Ada apa ada? Ada apa ada? Ada. Ada yang belajar agama, ada yang menghafal Al-Quran, tapi akhlaknya buruk. Berbicara dengan orang tua kasar, ketemu dengan orang lain gak salam, mukanya cemberut, sama sekali tidak terlihat bekas-bekas ilmu yang dipelajari. Bahkan ada di antara penghafal Al-Quran yang menghafalnya sambil merokok. Ada, hafal Ustaz, hafal. Tapi kenapa kok enggak terlihat sama sekali ilmu yang ia dapatkan dalam kehidupannya? Ada. Kenapa Ustaz? Jawabannya karena ia tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Dia tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Jadi ilmu yang didapatkan cuma sekedar memenuhi rapotnya saja. Dapat nilai 100, ranking 1, naik kelas, itu saja, sebatas itu. Sama sekali tidak ada keberkahan yang didapatkan dalam kehidupannya. Pulang ke rumah bukan justru membuat orang tua bangga, justru semakin menjadi-jadi. Ada apa tidak? Ada. Ya. Sampai orang tua menghubungi kembali pesantren, Ustadz, kenapa anak saya seperti ini? Kenapa seperti ini?
Kan yang mereka pelajari Al-Quran, hadis, kok di rumah malah semakin menjadi-jadi, nggak kelihatan penuntut ilmunya. Ada yang seperti ini, ya. Dari sisi penampilan, pakaian, kalau di pesantren pakai koko, pakai baju gamis, pakai peci. Tapi kalau sudah liburan nggak kelihatan, nggak kelihatan. Mana santri, mana bukan, nggak kelihatan, nggak terlihat bekasnya. Kenapa tadi? Alasannya karena tidak ada keberkahan. Kenapa tidak mendapatkan keberkahan ilmu? Jawabannya karena ketika belajar tidak berhias diri dengan adab penuntut ilmu. Nah, ini penting. Disinilah inti pembahasan. Adab penuntut ilmu adalah sebab mendapatkan keberkahan ilmu. Kalau mau belajar, kalau ingin mendapatkan keutamaan yang Ustaz sebutkan tadi, harus beradab ketika menimba ilmu agama. Dengan adab banyak yang bisa kita dapatkan keberkahan. Dengan adab kita bisa mudah memahami agama. Sebagaimana para ulama mengatakan, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab kalian bisa mudah memahami agama. Kuncinya dengan adab. Sehingga para ulama terdahulu atau bahkan para sahabat, mereka betul-betul beradab kepada Nabi SAW. Sehingga dikisahkan suatu ketika mereka sedang duduk, Rasul SAW datang. Ketika Rasul SAW datang, yang mungkin mereka awalnya berdiskusi, berbincang-bincang para sahabat, semuanya terdiam. Tidak ada satupun yang bergerak, bahkan tidak bergerak. Sampai digambarkan seakan-akan ada burung yang siap hinggap di kepala kami, saking tidak bergeraknya. Mendengarkan apa yang disampaikan, betul-betul khusyuk. Sampai-sampai kalau ada burung yang hinggap, itu dia tidak terbang, betul-betul hinggap, saking tenangnya. Ini menggambarkan bagaimana mereka betul-betul menghormati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan juga dari ulama-ulama yang lainnya bagaimana mereka beradab nih ketika mereka belajar membahas kitab, misalkan kitab hadis arba'in. Di antara mereka tatkala ingin membuka lembaran buku, pelan-pelan. Kalau tidak salah antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, pelan-pelan. Khawatir kalau lembaran bukunya terdengar pelan. Ya. Yang pada akhirnya apa? Keberkahanlah yang didapatkan. Muncul Imam Syafi'i, muncul para imam-imam. Tatkala mereka betul-betul memperhatikan adab ketika menuntut ilmu. Kalau seandainya nggak beradab, ya tadi seperti Ustaz kisahkan, nggak ada dapat berkah ilmu, pulang ke rumah ya sama saja, nggak ada bedanya antara santri dengan bukan, nggak ada bedanya antara penuntut ilmu dengan bukan, nggak sama sekali mencerminkan penuntut ilmu. Ini yang harus diperhatikan betul-betul. Makanya harus perhatikan adab dalam menimba ilmu agama. Baik, adab penuntut ilmu itu bukan hanya sekedar adab dengan ustadz saja, tidak. Ustadz bagi adab penuntut ilmu itu ada dua, minimalnya ada dua. Yang pertama, adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Ini dicatat ya, langsung catat ya. Adab penuntut ilmu itu dibagi menjadi dua. Adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, ini pertama. Adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Yang kedua adalah adab penuntut ilmu terhadap guru, terhadap ustadz. Yang pertama adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Yang kedua adab penuntut ilmu terhadap kepada ustadz, kepada guru. Baik. Adapun adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri apa saja? Ini adab yang pertama, apa tadi? Adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri adalah ada beberapa. Yang pertama, ikhlas. Ditulis nih. Tadi kan ada dua, adab penuntut ilmu terbagi dua, adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, adab penuntut ilmu terhadap ustadz. Adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, harus ikhlas. Makanya di pesantren ditulis, keintan ilmu apa yang engkau cari. Mau apa? Cari teman? Kalau mau sekedar cari teman, ngapain ke pesantren? Di luar bisa dapat teman. Ya. Mau cari apa? Mau
cari ilmu dunia. Ngapain ke pesantren? Di luar mungkin lebih banyak, lebih bagus ilmu dunianya. Ini yang harus pertama kali diingat. Ke pesantren mau apa? Apa yang ingin didapat? Apa yang ingin dicari? Ini berkaitan dengan hati yang harus ikhlas. Ini adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Harus ikhlas. Yang kedua, seorang penuntut ilmu harus belajar ilmu yang bermanfaat. Seorang penuntut ilmu harus belajar ilmu yang bermanfaat. Tentunya adalah ilmu agama. Ini bermanfaat bagi akhiratnya. Atau bolehlah belajar ilmu dunia, namun juga yang bermanfaat. Yang ia cari harus yang bermanfaat. Yang ketiga, penuntut ilmu harus bisa fokus. Sebagai penuntut ilmu dia harus bisa fokus dalam belajar. Ini adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Harus fokus dalam menuntut ilmu. Ya, jadi ada perkataan yang bagus, al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak. Ilmu itu tidak akan memberikan dirinya sebagian kepada kalian sampai kalian memberikan diri kalian seutuhnya. Maksudnya apa? Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, kita betul-betul harus menguras waktu, menguras tenaga untuk belajar. Memang harus siap capek. Dalam menuntut ilmu harus siap capek, harus fokus. Capek kepalanya menghafal. Tapi nggak usah takut. Setiap rasa lelah dan letih yang kita dapatkan dari menimba ilmu ada pahalanya. Ini adab penuntut ilmu terhadap diri, harus fokus. Kemudian yang kelima, yang berikutnya, yang keberapa? Harus membersihkan diri dari dosa dan akhlak yang buruk. Membersihkan diri dari dosa dan akhlak yang buruk. Ini penuntut ilmu, dia harus membersihkan diri dari dosa dan akhlak yang buruk. Ini adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Harus membersihkan diri dari dosa dan akhlak yang buruk. Sebagaimana dikisahkan, ada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dikenal sebagai orang yang begitu luar biasa hafalannya. Kitab Muwatta Imam Malik, kitab hadis itu tebal sekali. Diserahkan kepada Imam Syafi'i, dipinjamkan kepada Imam Syafi'i. Keesokan harinya dikembalikan. Imam Malik heran, ya Pak pakai aja dulu, mungkin seperti itu. Ternyata kata Imam Syafi'i apa? Aku sudah hafal dalam waktu kurang dari sehari. Hafal kitab Muwatta, ya mungkin kurang lebih seginilah tebalnya, ribuan hadis yang ada di dalamnya. Suatu ketika Imam Syafi'i ini merasa hafalannya berkurang. Kok sulit, kok kacau hafalannya. Ternyata dikisahkan beliau tidak sengaja terlihat betis seorang wanita. Tidak sengaja, bukan kesengajaan. Tidak sengaja, mungkin karena tertempa angin, terlihatlah. Itu yang membuat sedikit kacau hafalan Imam Syafi'i. Akhirnya dilaporkan kepada guru beliau. Nah, makanya ada perkataan yang terkenal, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Kemudian beliau menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena ilmu agama itu cahaya. Dan cahaya tidak diberikan bagi orang yang bermaksiat. Jadi di antara evaluasi diri, introspeksi diri, tatkala kita menghafal kok sulit, berarti kita harus banyak-banyak beristighfar. Bisa jadi itu karena dosa. Paham ya? Ini penuntut ilmu, adab terhadap dirinya sendiri harus meninggalkan dosa. Baik, yang berikutnya ini adab terhadap dirinya sendiri ya. Penuntut ilmu harus dalam kondisi rapi, berpenampilan rapi, sudah mandi. Siapa yang belum mandi sini? Mandi semua ya?
Ini adab kepada dirinya sendiri. Kalau dia sudah mempersiapkan dirinya sebagus mungkin, mandi, menggunakan pakaian yang rapi, betul-betul, akhirnya dia bisa apa? Maksimal ketika belajar. Coba bedakan dengan orang yang belum mandi, belum sarapan, ketika mendengarkan capek, lapar, rasa gerah badannya, betul-betul tidak ada persiapan. Tapi kalau dia betul sudah makan, rapi, nih untuk dirinya sendiri, sudah mandi, dia akan fokus, betul-betul mendengarkan apa yang akan disampaikan. Yang berikutnya, sabar. Nah, ini adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, harus sabar. Maka di antara perkataan atau nasihat daripada Imam Syafi'i tentang seorang tidak mungkin bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan beberapa hal. Di antaranya tuluz zamani, waktu yang lama. Sampai kapan, Ustaz? Imam Ahmad pernah ditanya, beliau sudah tua tapi masih nulis, masih mencatat. Murid-muridnya tanya, ila mata ma'al mahbar, sampai kapan ya Imam terus nulis, terus belajar? Kata beliau, ma'al mahbarati ilal maqbarah, belajar terus sampai meninggal dunia. Lulus dari pesantren, SMP, SMA, lanjut kuliah. Setelah lulus S1, lanjut S2 misalnya. Atau mungkin tidak melanjutkan ke pendidikan sampai S1. Apakah berhenti belajar? Tidak. Para ustadz-ustadz yang sekarang ini, ada yang S1, ada yang S2, sampai ada yang doktor, itu tidak berhenti belajar. Karena menimba ilmu agama itu perlu waktu yang lama. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Maka harus sabar. Sabar dengan banyaknya hafalan, sabar dengan banyaknya tugas, sabar dengan sulitnya pelajaran yang dipelajari. Sabar, harus sabar. Sabar ketika lelah, letih. Ya. Kemudian di antara adab yang lain, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu. Ini adab terhadap dirinya. Sombong dalam arti dia belajar biar dikatakan alim, sombong dengan ilmunya. Gitu aja nggak bisa. Ketika ada yang bertanya, malu, nggak berani ngangkat tangan. Kenapa? Takut dikira orang yang bodoh. Maka sombong dan malu ini penghalang ilmu. Dia tidak bisa mendapatkan ilmu. Maka jangan sombong dan jangan malu dalam hal kebaikan. Ini beberapa adab tentang dirinya sendiri. Adab untuk yang ada dalam dirinya. Sekarang yang kedua, adab kepada seorang ustadz. Ustadz bacakan secara cepat saja. Yang pertama tentunya adalah menghormati guru. Menghormati guru, menghormati ustadz. Baik ia guru agama atau guru umum, juga harus dihormati. Ketika bertemu, mengucapkan salam. Ini harus dibiasakan saat ini, dari sekarang. Lewat ustadz, assalamualaikum. Bahkan di antara adab seorang muslim adalah mengucapkan salam. Entah dia ustadz atau mungkin pegawai, atau di antara Pak Satpam atau yang sebagai cleaning service, tetap kita ucapkan salam. Ini adab seorang muslim. Kalian ini lebih muda di sini. Mereka lebih dewasa. Ucapkan salam ketika kalian lewat, sedang ada yang menyapu, ada yang ngepel, assalamualaikum. Salam. Senyum. Itu dinilai sedekah. Di pesantren ini betul-betul ditanamkan nilai adab dan akhlak. Jangan cuma lewat muka masam, nggak ada. Itu bukan santri itu. Itu bukan seorang muslim. Seorang muslim itu yang dikenal dengan adab mulianya, lewat salam. Apalagi di depan ustadz. Ya. Mau masuk kantor, ada yang ingin ditanyakan, permisi, assalamualaikum ustadz. Waalaikumsalam. Ada yang ingin ditanyakan, baru tanya. Minta izin dulu. Ustadz, saya ingin bertemu dengan Ustadz Soleh. Saya ingin bertemu dengan Ustadz Amirul, misalnya. Tanya dulu, izin dulu. Itu adabnya. Harus hormat, harus sopan. Ya. Nah, di antara bentuk hormatnya seorang murid kepada guru adalah seperti dalam posisi duduk. Duduknya harus rapi. Ketika berbicaranya harus baik. Ketika bertanya,
pertanyaan dengan cara yang baik, baik pertanyaan secara langsung atau secara tulisan, misalnya melalui mungkin sebelumnya ketika belajar online ada sebagian santri yang salam enggak, langsung tanya, Ustadz, tat. Ini biasanya cuma pakai tat. Terus ustadznya masih sibuk gak dijawab, tolong dijawab Ustadz. Ini bukan cerminan para penuntut ilmu. Ya, ulama-ulama terdahulu tidak ada yang berani mulai bertanya kecuali setelah diizinkan. Tidak ada yang berani mulai bertanya kecuali setelah diizinkan. Ini bagian daripada adab penuntut ilmu. Hormat kepada guru, mulai dari cara duduknya, mulai dari cara berpakaiannya, ketika bertemu menghormati, ketika bertanya, semuanya harus berdasarkan cara yang baik. Yang berikutnya, mendengarkan pelajaran dengan baik. Mendengarkan pelajaran dengan baik itu diantara bentuk menghormati guru juga. Ketika guru menyampaikan A, B, C, didengarkan dengan baik. Ustaz, ngantuk Ustaz. Memang ngantuk itu mungkin terkadang muncul, itu sesuatu yang wajar. Tapi bukan berarti dengan ngantuk kemudian kita bebas langsung tidur, langsung tidak. Harus ada usaha kita melawan. Misalkan, Ustaz, afwan, ana izin, ana ngantuk, ana izin ingin berwudu biar segar. Itu malah diancungi jempol oleh sang ustaz. Luar biasa adabnya. Karena dia tidak ingin tidur di majelis ilmu, tapi dia ngantuk, wajar manusia. Maka dari itu dia lawan dengan cara apa? Izin keluar berwudu. Itu diperbolehkan. Biar datang masuk dalam kondisi segar lagi, belajar lagi. Ngantuk lagi misalnya, Ustadz masih ngantuk, boleh nggak saya izin lagi keluar Ustadz? Ya mungkin nanti, ya udah berdiri semuanya olahraga. Misalkan olahraga biar hilang ngantuknya. Tapi tetap harus beradab. Sampaikan kondisi kita ada apa. Kalau ngantuk sampaikan dengan baik. Ya. Nah, ini mendengarkan dengan baik, pelajaran itu termasuk adab. Karena dengan mendengarkan, orang yang sudah mendengarkan dengan baik, dia akan mencatat dengan baik. Ketika dia sudah mencatat dengan baik, dia bisa memahaminya dengan baik. Ketika sudah bisa memahami dengan baik, dia bisa menghafalnya dengan baik. Ketika sudah bisa menghafalnya, maka dia akan mengamalkannya dan mendakwahkannya. Kunci utama pertama di apa? Mendengarkan. Mendengar saja tidak, apalagi mencatat. Ya kan? Mendengar saja tidak, apalagi mencatat. Sudah nggak mendengar, sudah nggak mencatat, bisa nggak memahami? Enggak. Kalau sudah nggak paham, bisa nggak menghafal? Tidak. Akhirnya sudah masuk masa ujian, baru ribut. Pinjam catatan, punya kawan diambil, kawan mau belajar nggak bisa. Ini antara dampak kalau dia tidak memperhatikan ketika pelajaran. Baik. Dan adab yang berikutnya adalah senantiasa mendoakan guru, mendoakan guru, termasuk adab yang baik, mendoakan mereka. Baik, dan lain-lainnya. Dan masih banyak sebenarnya adab-adab menuntut ilmu. Paling tidak itulah yang harus kalian ketahui. Pertama, adab tentang adab penuntut ilmu bagi dirinya sendiri, ada ikhlas, fokus, sabar, dan lain-lain sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua adalah adab kepada guru, menghormati guru, baik tatkala berbicara, bertanya, posisi duduk, harus menyapa ketika salam, ketika berjumpa, ketika ustadz menyampaikan harus didengarkan baik-baik, ketika ngantuk, izin, jangan langsung bebas tidur, ketika ingin ke kamar mandi, izin terlebih dahulu. Contoh kayak kajian ba'da zuhur, Ustadz Ahmad menyampaikan atau Ustadz Soleh menyampaikan, lebih baik sebagai penuntut ilmu angkat tangan dulu, walaupun tidak diucapkan, karena mungkin Ustadz sambil menjelaskan, angkat tangan baru ke WC. Minimalnya seperti itu, menunjukkan perhatian kita kepada, adab kita kepada seorang guru. Wallahu ta'ala bishawab. Secara sekian yang bisa disampaikan, biar kalian tidak terlalu capek, ya, manfaatkan waktunya dengan baik, tetap jaga kesehatannya, tetap jaga protokol kesehatan yang sudah diarahkan oleh tim kesehatan, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala setiap langkah kita. Wallahu ta'ala bishawab. Kiranya ini bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.